Siap ya belajar firman Tuhan? Loh, kok diam aja? Amin. Siap belajar firman Tuhan? Amin. Puji Tuhan. Kita akan belajar, saudara. Kenapa ada masalah? Apa bedanya? Ya, apa bedanya orang hidup beragama dan orang hidup dengan Tuhan? Coba renungkan. Atau saya tanya dulu sebelum saya mikir apa bedanya. Coba tolong perhatikan yang di rumah, silakan ngetik, nulis ya. Ada beda tidak orang hidup beragama dan orang hidup dengan Tuhan? Ada bedanya tidak? Ada. Oke. Bedanya apa? Apa? Status. Gak dengar? Status Pak katanya. Status. Status apa? Kalau agama cuma status. Oh, agama cuma status. Oke, yang lain, ayo mikir. Penting sekali. Kalau saudara mau kenapa? Beda. Agama tradisi, itu kehidupannya. Ya, agama itu tradisi. Kalau oh, kenapa ada yang baca? Ada yang komen Apa itu? di Zoom. Orang beragama, dia jadi Tuhannya. Oh, wih, keren betul itu. Agama Orang hidup, beragama, dia jadi Tuhan. Terus agama orangnya- hidup dalam aturan di luar. Agama sama dengan buatan manusia. Oke. Tadi kita ulangi belum benar kalau Agama tradisi, kalau Ya. Tuhan itu kehidupan. Oke, ada Agama lagi. gini, kalau agama orang mencari Tuhan, tapi Ya. kalau orang di dalam Tuhan, Tuhan mencari manusia. Oke, Ada lagi, Pak. ada lagi. Orang beragama cenderung menghakimi. Orang percaya dihakimi. Hehehe. Oke. Oh, nggak usah. Satu lagi. Ayo, satu lagi. Apa? Ya, kalau orang beragama bagaimana? Kalau orang hidup dengan Tuhan itu bagaimana? Facebook. Penting. Ya, Facebook. Banyak konflik yang hidup dengan agama. Banyak konflik. Betul. Terus Dengan Tuhan tidak ada. Ada lagi di Zoom. Hidup dalam Tuhan adalah Tuhan yang menjadi hukum dalam dirinya. ya. Saudara, ini perbedaan yang sangat jelas. Orang beragama itu rata-rata orang sombong, betul atau tidak? Kenapa orang beragama itu sombong? Karena mereka buat sesuatu untuk dilihat orang. Itu agama. Farisi. Orang hidup dengan Tuhan itu beda lagi. Ayo masuk cepat, nggak usah intip-intip. Ayo, depan sini ada tempat. Ambil pasir lagi ya. Jadi orang yang hidup dengan Tuhan itu tidak perlu sibuk dengan masalah ritual. Ya, tidak. Mari kita lihat buktinya. Yohanes pasal yang keempat. Ya, Yohanes pasal yang keempat. Nah, ini kenapa? Suara. Oh, yang di sini bunyi ya. Yohanes pasal yang keempat. Nah, ini bedanya orang yang beragama dan orang yang hidup dengan Tuhan. Bentar, saya akan baca. Ya, mulai ayat yang ke-19. Kata perempuan itu kepadanya, ya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Oke, jadi kalau kita melihat fakta ini, perempuan ini surprise, terkejut atau tidak setelah dia jumpa dengan Tuhan Yesus? Jawab, dia surprise, terkejut, ya atau tidak? Iya. Maka itu dia berkata, nyata engkau ini nabi. Lalu begitu surprise-nya, terus dia bicara di ayat 20.
nenek moyang kami bagaimana? Menyembah di atas gunung ini karena orang Samaria. Tetapi ya ini penting, kamu katakan orang Yahudi ya, bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Nah, kalau kita baca pengakuan perempuan ini, dia orang beragama atau tidak? Tidak. Beragama. Kami beribadah di gunung. Iya, karena dia bicara tentang ibadah, tentang menyembah. Tapi apa jawab Tuhan Yesus? Dikatakan ayat berapa ya? 21. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Ayat 21. Oh, maaf. Bentar. Saya ulangi ayat 21. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Saya mau berkata begini, sampai hari ini, entah sampai kapan, kita minta Roh Kudus bekerja supaya pertanyaan seperti ini tidak ada lagi di antara manusia, karena inilah perbuatan orang beragama. Dengarkan, masih ada nggak orang bertanya, yang benar ini aku ini ke gereja Katolik atau Pentakosta? Yang benar ini aku ini ke Protestan atau ke Baptis? Masih ada nggak orang bertanya seperti itu? Nah, itulah orang beragama yang dicari tempat ibadahnya, bukan Tuhannya. Beda tidak? Nah, semua orang beragama selalu mempersoalkan tempat ibadahnya di mana. Selalu begitu. Nah, jadi orang beragama itu yang disibukkan adalah tempat ibadah. Saudara, COVID-19, ya dengar, COVID-19 itu merubah seluruh hidup orang beragama di dunia. Betul tidak? Ya. Coba lihat, ternyata COVID-19 itu hebat. Betul tidak? Mengalahkan semua. Termasuk Vatikan kosong, Yerusalem kosong, tempat-tempat suci agama-agama besar di dunia kosong, karena orang nggak boleh datang. Bayangkan. Nah, di situ kita melihat, walaupun tempat-tempat ibadah tertutup karena COVID-19, Tuhan tetap bisa ditemui atau tidak? Bisa, semakin bisa. Ya sudah. Amin. Berarti agama itu nggak penting. Yang penting adalah kehadiran Tuhan. Amin. Maaf saya berkata, selama COVID-19 yang sengsara dan menderita adalah gereja-gereja yang punya gedung besar. Betul atau tidak? Bukan cuma kosong. Bayar maintenance. Nah, yang bayar siapa? Nggak ada persembahan. Bayangkan sudah. Maka itu COVID-19 menyadarkan manusia Tuhan itu tidak ada di dalam agama. Kok nggak berani amin? Amin, amin. Tuhan itu nggak ada di dalam agama. Dia ada di hidup kita. Yes. Belum pernah terjadi, mungkin tidak akan terjadi lagi, bahwa dunia mengalami perubahan seperti ini.
termasuk suami istri. Belum pernah selama manusia hidup suami istri bisa berbulan-bulan di rumah terus. Betul tidak? Kalau nggak ada COVID, masing-masing sibuk. Luar biasa. Maka itu kehidupan kita ini jauh lebih indah dengan Tuhan daripada ritual keagamaan. Betul ya saudara? Nah, sekarang saya mau tunjukkan. Kata menyembah, ya, kata menyembah yang selama ini kita tahu, kita dengar, kita ucapkan, kita lakukan penyembahan, ternyata konsepnya salah. Coba, begitu sudah mendengar kata menyembah, yang muncul di benak kita apa? Nyanyi. Apalagi? Bahasa nangis. Bahasa roh, doa, nangis. Apalagi? Angkat tangan, gitu ya. Tutup mata, ada musik, ada gitar. Lompat. Itu salah semua. Hari ini saudara harus merubah. Mulai hari ini siapapun kita yang berkata menyembah, ganti dengan kalimat ini, hidup dengan Tuhan. Itu menyembah. Maka saya akan ganti ayat yang ke-21. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan hidup dengan Bapa, bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Akan datang waktunya orang hidup dengan Bapa, bukan di gereja Protestan, bukan di gereja Pantekosta, bukan di Katolik, bukan di Baptis, Advent dan seterusnya. Bukan. Dan dengan COVID-19 konsep itu berubah total. Tempat-tempat ibadah jadi tertutup. Maaf ya saudara. Maka itu begitu awal COVID itu merebak di Indonesia, maaf, itu akhir Maret. Masih ingat akhir Maret? Ternyata yang meninggal beberapa hamba Tuhan dulu. Betul tidak? Justru mereka terpapar di dalam ibadah. Aneh, itu aneh. Dan gempar. Lalu orang mempertanyakan, di mana Tuhan? Kan sedang beribadah. Kok bisa tertular? Maka ada beberapa yang nekat, nggak usah takut. Wih, berani sekali ngomong. Ngerti nggak contoh itu? Berarti hidup dengan Tuhan itu beda dengan hidup beragama. Betul tidak? Hidup dengan Tuhan beda dengan konsep hidup beragama. Beda. Ini yang kita harus jaga dalam hidup kita. Terus ayat 22. Kamu menyembah atau kamu hidup dengan sesuatu yang tidak kamu kenal. Kok bisa? Ya karena beragama. Jadi nggak kenal dengan siapa dia hidup. Masih ingat waktu Paulus di Athena dalam Kisah Rasul? Masih ingat? Terus Paulus menemukan ada satu mezbah, tulisannya kepada Tuhan yang tidak dikenal. Lah kan aneh. Dan ternyata itu konsep agama. Menyembah kepada yang tidak dikenal. Terus ngapain dong? Nah itulah konsep hidup beragama. Tapi Tuhan berkata, kami menyembah, kami hidup
dengan apa yang kami kenal. Kalau saya ganti, kami hidup dengan siapa yang kami kenal. Saudara, ini konsep penting dalam hidup kita. Beri saya satu jawaban. Karena cuma ada satu hal yang menyebabkan kita bisa kenal seseorang. Itu lewat apa? Ayo, bagaimana kita bisa kenal seseorang? Ketemu. Apalagi? Apa? Suara. Apalagi? Ayo, semuanya mikir. Bagaimana kita bisa kenal seseorang? Apa? Wajah. Oke, apalagi? Ada satu kata lagi yang penting. Ayo. Nama. Bergaul. Berkenalan. Bergaul kata Zoom. Nah, bergaul. Betul? Yes. Bergaul itu membuat orang itu makin mengenal. Nah, agama tidak bisa bergaul dengan Tuhannya. Kenapa? Ayo jawab. Apalagi ada anak-anak muda di sini. Semua kita pernah muda. Bergaul itu dibatasi waktu tidak? Tidak. Jawab dong. Bergaul dibatasi waktu enggak? Nunggu jamnya. Jangan ngomong dulu belum mulai. Begitu? Tidak. Tidak. Kapan saja. Bergaul itu ada jarak enggak? Ayo, ada jarak tidak? Tidak. Bergaul itu perlu jaiman nggak, tahu kata jaim? Jaga image, perlu apa pura-pura begitu. Ada nggak? Tidak. Nah, ini masalahnya. Di dalam agama semuanya itu ada. Waktu diatur. Siapa pernah lihat agama apa saja di dunia ini? Agama apa saja? Mereka punya jam sembahyang yang tetap. Punya. Betul ya? Iya. Pernah nggak saudara mikir heran? Kalau mereka mau sembahyang, itu nggak cuma jamnya, misalnya jam 7, tidak, tapi menit dan detiknya pun dihitung. Loh, iya atau tidak? Iya. Loh, iya atau tidak? Iya. Menit detiknya, ini luar biasa. Jadi Tuhan mereka itu sadis. Kurang 1 detik dia nggak nongol. Telat 1 detik dia sudah hilang. Bukan begitu kalau diatur pakai menit, detik semuanya ribet benar. Salah arah juga. Lu serius? Maka itu orang beragama tidak bisa bergaul dengan Tuhan. Ya atau tidak? Ya. Mereka tidak bisa sembahyang di sembarang tempat, harus tempat yang khusus. Maka itu kalau kita melihat kitab suci kita yaitu Alkitab, adalah satu-satunya kitab suci agama di dunia yang di dalamnya tidak ada peraturan ibadah, ritual, nggak diatur, dan tidak ada peraturan sembahyang. Padahal semua agama di dunia, kitab suci mereka wajib mengatur ibadah dan sembahyang. Tahu nggak sekarang beda? Maka itu, untuk mengenal Tuhan kita harus bergaul. Jadi hidup dengan Tuhan itulah menyembah. Jadi menyembah itu bukan ritual agama Kristen, tidak. Tapi hidup dengan Tuhan. Masih ingat Paulus pernah menulis di surat Timotius, latihlah dirimu beribadah. Nah, saya bingung dengan ayat itu. Kok ibadah perlu dilatih? Nah, setelah kita mengetahui
ibadah juga sama, kata menyembah, karena dalam ibadah ada penyembah. Maka begini bunyinya, latihlah dirimu untuk untuk hidup bergaul dengan Tuhan. Saudara, ternyata perlu latihan. Kalau selama kita masih ada di dunia dan kita tidak pernah latihan hidup dengan Tuhan kita, nanti kalau sudah pulang ke surga pasti nggak kerasan ingin balik ke lahat lagi. Betul tidak? Kenapa nggak kerasan? Karena canggung, bingung, ini apa ini? Betul nggak logikanya? Maka itu latihlah dirimu beribadah. Selama masih hidup di dunia, latihlah diri kita bergaul hidup dengan Tuhan. Sehingga kalau tiba waktunya kita dipanggil pulang, nggak kaget-kaget di sana. Karena selama di dunia kita sudah biasa hidup dengan Dia. Amin. Nah, ini bedanya. Lagi sekali COVID-19 merubah konsep hidup orang beragama. Sudah nggak perlu tempat, nggak perlu ritualan. Masing-masing sendiri dengan Tuhan. Maka itu selama ibadah-ibadah online, ya ibadah pakai handphone, pakai laptop, maka ketahuan siapa yang selama ini sudah hidup dengan Tuhan tanpa dilihat orang. Saudara pernah perhatikan nggak, gereja-gereja besar itu kan kameranya banyak. Lihat atau tidak? Ya. Banyak tahu kameranya. Nah, jadi selama pujian pun, kamera itu bisa keliling nyorot orang di mana-mana ke kita. Nah, maaf, karena yang hadir di gereja itu sadar disorot kamera, maka sikapnya harus bagaimana? Serius. Padahal tidak serius, karena disorot kamera. Nah, sekarang tidak ada kamera karena ibadahnya di rumah, bahkan bisa nggak pakai baju. Ngerti nggak maksud saya? Iya toh, bisa sambil tiduran sambil makan kacang. Lu ya atau tidak jawab? Nah, pertanyaannya serius tidak? Iya toh, tapi santai. Ini fakta, saudara, betul. Aduh saudara, ini ngeri. Maka itu mulai hari ini kita harus menyadari bahwa apa kita nggak suka kita hidup sebagai orang beragama. Apalagi di masa COVID-19, agama tidak laku. Karena semua hampir sampai hari ini belum pulih total, betul tidak? Semua masih masing-masing di rumah. Nah, dari sini kita melihat bagaimana persungguhan kita dengan Tuhan. Maaf, saya cuma cerita. Sebelum COVID-19, pelayan-pelayan altar, atau kata pelayan altar ya, yang tugas hari Minggu kalau ibadah, tapi gereja-gereja besar ini ya, bukan di gereja Wana Raya. Jangan tersinggung. Ya. Itu apa? Mereka itu gereja besar, saudara. Kalau Jumat sore, ya, pemusik, pemimpin pujian, singer, semua. Kalau ada tamborin, pemain tamborin sudah sibuk Jumat sore. Bukan sibuk berdoa, sibuk cari seragam apa. Iya atau tidak? Itu Jumat sore sudah panik karena mau tampil. COVID-19 datang, bubar semua. Ya benar nggak usah, ini luar biasa. Di situ kita dimurnikan.
melayani Tuhan atau melayani dilihat orang. Yes. Beda tidak? Yes. Beda. Bahkan rekan-rekan saya, hamba Tuhan, para pengkhotbah pun dimurnikan. Maaf saya berkata, hamba Tuhan yang melayani itu untuk hidup stres selama COVID-19. Nggak betul tidak? Stres. Sekarang jadwal. Iya, nggak ada yang ngundang. Hidup untuk melayani untuk hidup. Haleluya. Betul tidak? Betul. Tapi yang hidup untuk melayani beda. Betul nggak? Iya betul, bisa menikmati. Wih, luar biasa. Jadi betul-betul COVID-19 ini merubah hidup kita. Wih, dahsyat Tuhan kita. Kok kita melihat fakta. Jadi untuk bisa mengenal Tuhan harus bagaimana? Bergaul. Bergaul. Oke, ayat 23 Yohanes 4. Tetapi bagaimana? Saatnya. Nah ini loh, saatnya, waktunya akan datang dan sudah tiba sekarang. Apa itu? Terus bahwa, nah ganti kata penyembah, bahwa orang-orang yang ingin hidup dengan Tuhan secara benar akan hidup dengan Bapa di dalam apanya? Roh dan kebenaran. Stop dulu. Rohnya huruf kecil, huruf besar. Huruf kecil. Berarti roh kita. Nah, COVID-19 membuat Yohanes 4 ayat 24 terbukti. Apa maksudnya? Hidup dengan Tuhan secara roh. Itu beda hidup dengan Tuhan secara fisik jasmani. Ngerti enggak? Selama sebelum ada COVID, semua orang kelihatan beribadah enggak kalau hari Minggu? Selama sebelum ada COVID, orang nampak enggak itu orang rohani itu? Wih, kalau doa luar biasa. Wih, kalau memuji Tuhan, udah sambil angkat tangan, merem-merem, kepala miring-miring. Sudah. Nah, orang ngelihat. Nah, selama COVID-19 ada yang ngelihat handphone. Apakah saudara dan saya tetap serius? Loh, betul tidak? Yang tahu siapa? Yang tahu siapa? Maka itu Tuhan Yesus berkata, kalau saya ganti begini ya bunyinya, ayat 24. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang. Siapa yang dimaksud? COVID-19 datang. Bukan begitu. Ketika COVID-19 muncul, inilah saat yang tepat untuk membuktikan saudara dan saya hidupnya bagaimana dengan Tuhan tanpa dilihat orang. Berapa minggu terakhir saya bicara kepada teman-teman saya, pendeta-pendeta di banyak tempat. Natal tahun ini stresnya kurang, karena nggak perlu cari seragam kuat, nggak perlu cari seragam macam-macam. Itu ngurangi stres, saudara. Betul tidak? Betul ya? Wih, setiap tahun harus ganti seragam, itu mikir jadi ribut sendiri. Satu mau warna ini, satu mau model ini, satu sudahlah, nggak karuan. Tahun ini berubah semua. Serius. Maka itu saya selalu berkata kepada banyak orang, mumpung si COVID masih ada, mau pergi kapan saya juga tidak tahu. Saya sih kalau lihat begini keadaannya, udahlah biar aja mereka di sini terus. Karena itu bisa memurnikan kita. Kok maaf loh ya atau tidak? Hidup kita jadi berubah dengan COVID ini. Kesungguhan kita
Ternyata beda waktu dilihat orang dan gak dilihat orang. Ya. Itu fakta. Saudara, yang biasa dengan panggung dan mimbar setengah mati selama COVID-19 ini. Betul nggak kalimat ini? Setengah mati, gelisah, rasanya nggak afdol, nggak apa gitu ya. Kalau nggak di mimbar, nggak di panggung, nggak pakai lampu sorot itu loh. Banyak yang pakai pakaian lengkap dan pakai parfum, Pak. Kalau mau Zoom. Oh begitu ya. Karena kebiasaan. Saya ngerti nggak? Saatnya akan tiba. Dan Tuhan Yesus berkata sudah tiba sekarang. Maka saya berani berkata, kapan saat itu? Tahun 2020. Bahwa penyembah yang benar, orang-orang yang hidup dengan Bapa dengan cara yang benar, hidupnya menyembah di dalam rohnya, bukan fisik. Roh kita yang di dalam sini bersekutu dengan Bapa di surga. Lihat contoh dua orang saudara kita. Satu Yusuf, dua Musa. Masih ingat mereka dua? Ada ibadah nggak selama mereka di Mesir? Nggak ada. Jangan lagi ibadah, cuma sendirian. Betul? Tapi selama itu Yusuf dengan Musa hidupnya dekat nggak dengan Tuhan? Dekat sekali. Dekat sekali. Tanpa ritual agama. Itu contoh yang luar biasa. Maka itu ayat 24 Yohanes 4 ini dahsyat. Ketika orang-orang sibuk tentang ritual, ya, sampai hari ini liturgi gereja masih saling perang. Yang Katolik bilang harus begini, yang Protestan harus bilang begitu, yang Pentakosta harus bilang begini. Betul nggak? Hanya untuk kebaktian saja. Perang sendiri nggak pernah selesai sampai hari ini. Tapi saatnya sudah tiba sekarang, yaitu tahun 2020 ini berubah. Hidup keagamaan, dengar ya kalimat ini, hidup keagamaan sepanjang tahun ini berubah total. Siapa yang ikuti berita sebentar ya, akhir Oktober pemerintah Arab Saudi membuka kembali untuk umroh. Baru dibuka 2 minggu ditutup lagi. Bayangkan, ya, itu keadaannya. Saudara lihat, ya, gereja-gereja yang hobinya buat tur ke Israel 2020 bubar semua. Betul tidak? Berarti Tuhan ada di mana-mana dengan kita. Amin. Saya ulangi lagi 24. Saatnya sudah tiba sekarang bahwa orang-orang yang ingin hidup benar dengan Bapa di surga akan hidup dengan Bapa dalam roh. Rohnya adalah roh kita, roh manusia ini, dan kebenaran. Benaran itu Tuhan Yesus dan firman. Amin. Jadi di masa COVID-19 ini semua ritual, ya, permainan musik, tamborin, semua tidak ada. Hanya langsung dengan Tuhan saja, dengan firman, dengan Tuhan Yesus. Semua gemerlapan ibadah tidak ada. Tidak tahu sampai kapan, kita tidak tahu. Ya, terus sebab apa? Baca. Sebab Iya, nah, Papa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Papa menghendaki orang-orang yang hidup dengan Bapa dengan cara demikian, yaitu hidup dalam roh dan kebenaran. Wih, luar biasa. Lalu Tuhan Yesus menegaskan ayat 25, baca. ayat 24. Oh, bukan 25. Oh, 24. Enggak. Oh, aku berarti saya salah tadi ya. Oh, 23. Saudara, saya salah didiamkan aja. Lihat ayat 24. Tuhan itu
Ayo baca. Tuhan Tuhan itu itu roh. roh. Terus Dan barang siapa menyembah oh, dia, kata menyembah diganti dong. Tuhan itu roh dan barang siapa hidup dengan dia, bergaul dengan dia, harus hidup dengannya dalam roh dan kebenaran. Lagi sekali, tidak hidup di dalam ritual, betul tidak? Tidak hidup dalam liturgi, tapi hidup dalam roh dan kebenaran. Ini luar biasa. Saudara, ayo kita ubah konsep ini. Kita buka Kejadian 5 ayat 22. Jelas sekali. Inilah orang pertama yang tertulis dengan jelas. Ayo kita baca bareng-bareng. Kejadian 5 ayat 22. Tunggu, semuanya sudah dapat? Kejadian 5 ayat 22. 1, 2, 3. Dan Henokh hidup bergaul dengan Yahweh selama 300 tahun lagi. Setelah dia memperanakan Metusalah. Oke. Dan dia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Ayat 24. 23. Enggak, 24 sekarang. Dan Henokh hidup bergaul dengan Yahweh, lalu dia tidak ada lagi, sebab dia telah diangkat oleh Nah, Tuhan. ditulis 2 kali. Henokh itu hidup bergaul dengan Bapa di surga. Tidak ditulis Henokh itu hidup beragama. Tidak. Bergaul, akrab. Lagi sekali teman. Kalau kita punya teman, pergaulan, kita bergaul, bebas ngomong apa, mau di mana, betul tidak? Luar biasa. Seperti itu yang Tuhan inginkan untuk kita sampai hari ini. Jadi nggak ada aturan doa mesti jam 4 pagi. Tidak. Kalau bisa bagus. Tapi jangan merasa aku paling hebat. Bisa nggak kamu doa jam 4 pagi? Aduh, boro-boro jam 4 pagi bangun jam siang kok. Oh, kalah kamu dengan aku. Sate. Itu sombong. Betul tidak? Bukan begitu. Kamu puasa berapa hari sebulan? Aduh, kok sampai hari? Setengah hari aja nggak kuat. Oh, kalah dengan aku. Aku puasa sebulan itu 30 hari. Loh, kapan makannya? Ketiga istilahnya. Nah itu loh, akhirnya tadi orang beragama merasa paling hebat. Kamu kuat doa berapa jam satu hari? Oh, aku 6 jam kalau doa. Wih, lama sekali. Saudara, bukan itu. Kamu hafal ayat berapa banyak? Aduh, 10 aja saya salah lagi. Enggak lah, aku 40. Nah itu orang beragama. Yang Tuhan cari apa? Bergaul. Wah, itu luar biasa. Coba beri saya 3 hal atau 2 hal. Semua pernah muda bukan? Oh masih muda, oke. Masih. Nah, apa yang terjadi? Kamu ya? Siapa namamu lupa tadi? Ya. Chelsea. Kamu bukan siapa? Siapa jawab? Memang. Wanda. Wanda. Oke. Wanda punya teman bergaul bukan? Semua. Ayo, beri saya 2 hal atau 3 hal akibat kalau orang itu bergaul. Ayo, coba apa hasilnya? Akrab. Apalagi? Bisa bercanda. Betul, benar. Percaya nggak papa kita suka bercanda? Ya. Beri bukti satu aja kejadian apa papa kita bercanda. Itu keren. Bikin gunung jepol. Itu ya itu. Gunung Glenjok. Betul, bercanda itu ya. Iseng bener tuan itu. Ya maaf,
Yang nggak dilahat nggak tahu. Di sini ada gunung jempol, saudara. Saya bilang itu gunung sombong karena suka nunjuk Tuhan. Jadi di lahat ini ada bukit kecil, terus ada runcing kayak jari betul, jadi telunjuk. Dari Google. Cari Google Anda ya. Oke, apalagi Tuhan itu suka bercanda. Menghancurkan menara Babel. Menghancurkan menara Babel itu nggak bercanda. Serius. Oke, apa ayo? Bercandaan Tuhan apa ada? Ayo. Melewati lautan api. Lewat lautan api. Oke. Satu lagi. Jalan di atas air. Berjalan di atas air. Oke. Ini loh yang saya buat. Saya tahu dia bercanda. Nenek Sarah dibuat hamil umur 9 bercanda beneran saudara. Nenek mengandung. Makanya. Ini apaan? Kira-kira kalau kita nenek semua suruh hamil setua itu, Kata-kata. nenek nggak tahu diri. Kalau remaja, nenek gaul. Betul nggak saudara? Saya semua saya tahu bercanda benar loh. Maka itu sampai Sarah pun tertawa. Hah, aku hamil umur segini. Terus namanya diganti bukan oleh Tuhan. Nah, itulah. Oh, ada berapa lagi Tuhan itu bercanda. Oke, lanjut. Apalagi soal pergaulan. Saya harus cari ada satu kata, ada satu hal yang penting. Trust. Percaya. Oke, saling percaya. Oke, ada satu lagi. Kebiasaannya jadi sama. Nah, ini hampir betul Dio. Kebiasaannya jadi sama. Oh iya. Betul? Lihat aja. Siapa yang punya pengalaman, ya dari kecil, dari bayi, anak itu kita jaga untuk sopan, ya enggak, untuk punya etika, hormat. Tiba waktunya masuk TK. Nanti ini siapa handphonenya, siapa ini bunyi? Apa ini? Alex Motor, siapa itu? Ini kan dulu. Agian. Siap jaga. Senojek. Bercanda tuh. Bunyi handphonenya Alex Motor. Di Instagram ada yang bilang menyembuhkan orang buta pakai ludah. Oh iya, betul. Iya, itu guyon loh. Guyon. Orang bener ya. Udah, aduh. Iya. Banyaklah Tuhan itu bisa bercanda. Nah, ini salah satu hal yang terbesar terjadi dalam pergaulan itu ketularan. Iya. Betul, terpengaruh. Nah, anak tadi. Begitu waktunya anak kita ini masuk TK, sadar nggak? 5 hari pertama sudah pulaan kata-kata macam-macam nggak? Iya. Iya. Loh ya atau tidak? Padahal setengah mati kita jaga dia dari kecil. Betul? Untuk sopan, untuk tahu aturan. Aduh, begitu masuk TK baru berapa hari? Sudah ada istilah baru. Nah, sudah ada istilah baru. Hidupnya mengalami perubahan karena ketularan. Ngerti nggak maksud saya? Nah, ini seharusnya. Kalau Henokh bergaul dengan Tuhan, artinya sama dengan menyembah, hidup dengan Tuhan. Betul? Kalau saudara dan saya bisa hidup dengan Tuhan, siapa ketularan siapa? Awas bilang Tuhan ketularan aku. Kurang ajar. Ayo, siapa ketularan siapa? Kita ketularan Tuhan. Iya, harusnya kita ketularan karakternya Tuhan. Betul? Jangan terbalik. Maka itu jujur. Berapa tahun kita jadi murid Tuhan Yesus? Sebutkan 5 saja karakter Tuhan yang saudara tahu. Ya. Setelah 5 saja saudara tahu karakter Tuhan, terus tanya balik, yang mana sudah nulangi kita?
Kalau jawab 5-5-nya belum, pertanyaan terus ngapain kamu selama ini? Belum bergaul. Iya toh, ngapain? Nah itu, padahal kelihatan rajin ibadah. Saudara, ini perkara sederhana dalam hidup kita, betul tidak? Maka itu jangan hidup beragama. Kita nggak bisa ketularan karakternya Tuhan dalam hidup ini. Ini yang Tuhan Yesus inginkan. Sampai Paulus menulis menjadi surat yang terbuka. Begini istilahnya ya, yang saya temukan dalam Alkitab. Orang tidak perlu cari firman Tuhan dengan membaca Alkitab. Kalau orang-orang itu berjumpa saudara dan berjumpa saya, mereka langsung baca Alkitab lewat itu. Ngerti nggak arti kalimat? Jadi pindahkan yang tertulis di hidup kita. Ngerti? Saya ulang. Pindahkan firman yang tertulis itu. Pindah kemana? Hidup kita. Jangan pindah ke tembok, awas. Pindah kemana? Hidup kita. Hidup kita. Sehingga Orang bisa lihat. orang bisa membaca. Itu akibat pergaulan. Bergaul dengan siapa? Gak apa-apa sudah. Udah cek. Anak baik-baik. Itu kumpul 2 orang kena narkoba, ketularan nggak? Itu manusia. Nah, sekali lagi belajar. Tadi pagi kita belajar. Siapa yang bisa melawan Tuhan, binatang atau manusia? Manusia. Manusia, binatang nggak bisa melawan. Maka itu Tuhan nggak bisa maha kuasa kepada kita, karena kita punya kehendak bebas. Sama dengan apa yang kita pelajari saat ini. Binatang itu nggak pernah bisa ketularan karakter binatang lain. Betul atau salah? Betul. Saya beri contoh. Saudara di Lahat, ya, ada satu keluarga yang saudara kenal, punya sapi betina. Begitu melahirkan, langsung induk sapinya mati. Nah, anak sapi itu selama dia jadi sapi sampai umur 2 tahun, umur 3 tahun tidak pernah ketemu sapi seekor pun, sebab di sekitar rumah saudara tinggal itu peternakan kuda misalnya. Jadi sapi ini sejak lahir sampai umur 2 tahun, 3 tahun gak pernah ketemu sapi. Dia kumpul dengan ribuan kuda, ribuan bukan ratusan. Tolong jawab pertanyaan saya. Dia tetap sapi atau ketularan seperti kuda? Satu lawan ribuan loh. Ayo, sapi atau kuda? Kuda atau sapi? Cepat. Sapi. Satu lawan ribuan. Betul? Nah, itulah binatang. Ngerti? Coba satu anak pendeta kumpulkan 5 maling. Ngerti ilustrasi ini? Nah, jadi apa? Beda hidupnya. Beda. Maka itu manusia ini makhluk peniru. Manusia sangat dipengaruhi oleh lingkungannya. Orang tua yang mendidik anak untuk bohong dari kecil. Ada orang datang, cari papamu ada, dari dalam jawab nggak ada. Jangan dianggap kecil hal itu besar buat anak itu. Betul tidak? Orang kaya, anaknya nggak naik kelas, bayar atau pindahkan sekolah lain. Anak ini jadi rusak mental. Oh begitu caranya. Papa mama yang tidak saling jujur terbuka kepada pasangannya, anak-anaknya akan belajar. Karena itu yang dilihat dari kecil. Papa mama yang rajin bertengkar, kalau anak-anak sudah besar menikah,
tanpa disadari akan ikut apa yang dilihat dari papa mama. Maka itu manusia nggak perlu sibuk ngajar anak burung terbang, ngajar anak ikan berenang. Betul atau salah? Ya. Kenapa? Bisa sendiri. Bisa sendiri. Saudara, maka itu bergaul dengan Tuhan itu penting. Amin. Amin. Mulai hari ini, ayo kita serius hidup dengan Tuhan. 24 jam penuh sehari, 7 hari penuh seminggu. Bayangkan kalau seperti itu pola hidup kita, betapa Tuhan menulari kita. Amin. Amin. Betapa kita ketularan Tuhan dalam karakternya. Amin. Ini yang Tuhan minta di antara kita. Bukan hidup beragama, tapi bergaul dengan Dia. Maka kalau kita bisa bergaul dengan Tuhan, tiap hari hal-hal yang menyenangkan terjadi. Amin. Masih ingat ratapan 3:23? Kalau nggak ingat saudara buka. Ratapan 3:23, kitab yang namanya paling jelek. Dari 66 kitab itu kitab yang paling jelek, meratap. Tapi di dalamnya ada janji yang luar biasa. Selalu baru. Ayo baca. Selalu baru kapan? Tiap pagi. Tiap pagi, bukan tiap hari. Beda loh saudara. Tiap pagi. Amin. Saudara bisa bayangkan. Terus tambahkan ayat ini, besar kesetiaan Tuhan. Terima kasih Bapak. Berarti tiap pagi kalau kita bangun, ada hal apa? Hal yang baru. Amin. Surprise. Surprise. Nah, logikanya begini loh. Karena saya pernah jadi guru sekolah minggu. Wah, ini penting sekali. Maka itu kalau kita kumpul anak-anak, hidupnya kan luar biasa. Ada seorang anak bertanya, Om, jadi apa contohnya tiap pagi selalu baru? Wih, Tuhan itu hebat, memberi saya hebat. Begini loh. Tiap pagi kalau kita bangun, kita buka pintu kamar untuk kita keluar. Di depan pintu kamar pasti ada kado. Tiap pagi. Keren. Kado tiap pagi kok. Telat. Ngerti gak arti ratapan 3:23? Tiap pagi selalu baru. Besar kesetiaan Tuhan. Amin. Itu artinya tiap hari saudara kita itu dapat kado. Pagi-pagi Wow. bangun Amin. ada kado. Wow. Nah, apa bentuk konkretnya? Kalau kita tahu tiap pagi bangun pasti ada kado. Bentuk konkretnya apa? Kok susah benar sih. Tahu? Sehat. Bukan saya, malas bangun siang. Loh, kan begitu. Ya toh. Kalau tahu tiap pagi pasti ada kado, maunya cepat pagi. Karena mau terima kadonya apa serius. Nah, ternyata ayat ini bisa dipakai untuk psikologi. Orang yang stres, tanda pertama dia malas bangun pagi. Karena dia stres. Dia nggak berani ngadepi hidup ini. Tapi orang yang punya semangat dan tahu ada hal baru tiap hari, dia pasti bangun pagi. Amin. Dan menunggu ada apa lagi. Satu kali, maka itu kalau saya ngajar sekolah minggu, kalau ada pertanyaan dari anak-anak, kan Yesus berkata, belajarlah kepada Anak kecil. Jadi dosennya siapa? Mahasiswanya siapa? Ayo jawab, siapa dosennya? Dosennya Siapa anak kecil. mahasiswanya? Mahasiswanya orang dewasa. Maka itu orang tua, kita ini mahasiswa. Dosennya anak-anak. Banyak mahasiswa berani kurang ajar pada dosen, maka tidak lulus-lulus. Lu serius? Ini pelajaran yang luar biasa. Nah, satu kali ngomong soal kemahakuasaan Tuhan. Oh, anak-anak Tuhan itu dahsyat. Wah, pokoknya saya bicara gitu. Tiba-tiba ada anaknya tuh, oh,
Bagaimana sih menggambarkan Tuhan itu Maha Kuasa? Aduh, bingung. Nah, kalau saya ditanya seperti itu, nggak bisa jawab. Saya bilang minggu depan kum jawab. Berarti seminggu itu saya harus ujian cari jawaban soalnya bagaimana. Pas bagian Maha Kuasa ini saudara, saya nggak dapat sampai Jumat malam saya nggak ketemu jawabannya. Sabtu pagi Roh Kudus ingatkan, kamu beli Globo tahu bola dunia itu untuk apa? Begitu saya tanya untuk apa, Roh Kudus jawab, woi saya bersyukur, Tuhan terima kasih. Besok hari Minggu saya lulus ujian karena bisa menjawab soal-soal dari dosen. Bagaimana Tuhan Maha Kuasa. Jadi saya ke kelas sekolah minggu bawa Globo. Saya tempatkan di tengah-tengah, anak-anak saya minta keliling. Kalian percaya dunia bulat? Ya, betul? Yang biru-biru ini menunjukkan apa? Ayo, karena saya anggap suara anak-anak. Yang biru-biru itu apa? Laut. Bisa bayangkan? Dunianya bulat, ada airnya, kok nggak tumpah? Nah itu dia. Loh, masuk akal nggak itu? Ya. Bagaimana ini? Apalagi bagian bawah, atau terus buminya diam atau putar? Putar. Nah, kok nggak muncrat airnya? Anak-anak itu wajah mereka, begitu, itu senang sekali. Maka itu saya suka main dengan anak-anak, karena kalau mereka diberi pengertian yang mengherankan, itu wajahnya dan matanya itu lain sekali. Bisa bayangkan nggak? Menunjukkan antusias. Terus kita di mana? Di belahan bumi ini. Ayo, Indonesia di bagian mana? Timur. Bukan timur. Maksudnya Indonesia Khatulistiwa. Ada di bagian mana? Anak-anak coba bayangkan. Jadi sebetulnya kita tuh berdiri model apa? Merem sebentar. Loh, kalau kita ada di Khatulistiwa, kita berdiri modelnya nggak tegak lurus begini loh. Miring. Loh, betul atau tidak? Cepat jawab mah. Ya. Betul. Nah, bayangkan sudah berdirinya 90 derajat diputar, kok nggak jatuh? Loh, jatuh tidak? Ayo mikir. Iya, anak-anak senang. Terus lihat itu yang Australia dan New Zealand, orangnya di mana itu? Di mana? Bawah. Di bawah. Jadi seharusnya kepala mereka loh, betul gak saudara? Wah, anak-anak bilang iya ya, Tuhan itu Maha Kuasa ya sudah. Maka itu bersyukur bertemu dengan anak-anak. Inilah cara kita hidup dengan Bapa di surga. Amin. Bukan hidup dalam ritual keagamaan, tapi hidup bergaul dengan Tuhan. Tiap hari, nggak ada aturan mesti cuci tangan, cuci kaki dulu, mesti ini, mesti itu, ganti baju, mesti nggak ada. Amin. Nggak perlu ngadap sana, nggak perlu ngadap sini, nggak perlu begini, nggak perlu begitu. Langsung ketemu dengan Papa kita. Seharusnya kan sudah enak, betul? Tapi manusia cari ribet. Betul? Kenapa manusia cari ribet? Karena ingin dilihat hebat menjalankan aturan agama. Tapi lagi sekali dengan COVID-19 semuanya selesai. Desri, nikmati pergaulanmu selama di rumah sakit. Siapapun saudara yang sedang isolasi mandiri, nikmati sekolah dengan Tuhan. Untuk berapa hari itu nikmati hadirat Tuhan, bergaul dengan Dia, dan ingat, ketika Tuhan menyampaikan sepatah kata saja dari firman-Nya, mujizat itu terjadi. Karena itu firman Tuhan. Jelas sekarang? Percaya mau kita bergaul dengan Tuhan? Bukan di gunung ini, bukan di gunung itu, bukan di gereja ini, bukan gereja itu, tapi dimanapun kita berada. Ayo karakter. Siapa yang belum ketularan karakter Tuhan, masih mata duitan, masih suka tersinggung, masih suka marah-marah, ayo kita berubah semuanya mulai hari ini. Amin. Inilah yang Tuhan inginkan atas kita masing-masing.
Siap ya berubah mulai hari ini? Harus. Kita mau hidup dengan caranya Dia, bukan dengan cara kita. Mari kita menghampiri Tuhan.